Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milan Sintia Kalangit. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara pembudidayaan kerang hijau. Seperti yang kita ketahui, kerang adalah salah satu sumber daya perikanan yang banyak diperoleh melalui penangkapan di alam. Misalnya kerang hijau, kerang darah, tiram, dan perdacina. Kerang hijau adalah salah satu kerangan yang berhasil dibudidayakan atau sering disebut Tremucels. Nama latinnya yaitu Verna viridis. Kerang hijau hidup pada perairan estuari mangrove dan daerah teluk dengan substrat pasir berlumpur serta berkadar garam sedang. Budidaya kerang hijau terbilang mudah karena kerang hijau mampu bertahan hidup dan berkembang biak terhadap tekanan lingkungan yang tinggi dan tanpa pemberian pakan. Manfaat kerang hijau yang tidak hanya sebagai bahan pangan manusia, tetapi juga dapat menjadi bahan baku pakan ternak dan perikanan. Seperti untuk induk ikan dan lobster, kerang dapat pula sebagai biosfer atau organisme penyaing yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan. Kita masuk pada budidaya kerang hijau. Usaha budidaya kerang hijau terdiri dari 3 jenis kegiatan, yaitu yang pertama, usaha yang hanya melakukan kegiatan pengumpulan benih kerang dari alam, misalnya dijual atau disalurkan kepada yang memerlukan. Yang kedua, usaha yang hanya melakukan kegiatan pembesaran melalui mulai dari benih sampai sepat menjadi kerang ukuran konsumsi. Usaha ini dapat dilakukan di daerah-daerah yang lautnya tidak memiliki sumber kerang, tetapi sangat memungkinkan untuk budidaya kerang. Yang ketiga, usaha budidaya lengkap, yaitu usaha yang dimulai sejak kegiatan pengumpulan benih, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan membesarkan sampai ukuran konsumsi. Untuk kawasan perairan di Indonesia umumnya menerapkan pola usaha budidaya lengkap. Kita masuk pada pengumpulan benih kerang hijau. Sumber benih kerang hijau berasal dari benih alam dan diperoleh pada musim puncak pemijahan di alam. Benih atau sepat menempel pada keras dan kasar sebagai substrat. Pengumpulan benih dilakukan dengan menyediakan sarana bagi kerang hijau untuk menempel yang bisa disebut kolektor. Pemasangan kolektor dilakukan di perairan sumber alami kerang hijau dan dilakukan pada saat atau menjelang musim puncak pemijahan. Secara umum di Indonesia, puncak musim benih kerang hijau berlangsung dari April sampai dengan Juli. Sebaiknya pemasangan kolektor dilakukan pada pertengahan Maret. Kerang hijau sudah menjadi agar dapat dipanen sebelum musim barat Desember. Penancapan kolektor bambu atau kayu dilakukan di perairan dangkal atau kurang dari 4 meter, sedangkan kolektor yang terbuat dari sabut kelapa, terpurung, cangkang kerang, potongan, bearing atau jaring bekas digunakan sebagai kolektor. Pemasangan kolektor bambu dapat bersifat permanen, yaitu kolektor benih sekaligus sebagai media pembesaran, dan bersifat non-permanen, misalnya kolektor bambu yang khusus untuk menempelkan benih saja. Kita masuk pada pengangkutan benih. Dalam pengangkutan benih itu ada terbagi atas 7 tahap. Yang pertama, kolektor benih dipindahkan ke darat. Yang kedua, kolektor disiram dengan air laut agar bersih dari lumpur dan kotoran. Ketiga, benih dirontokkan dari kolektor, tempatnya melekat, lalu dimasukkan ke dalam bak styrofoam. Bak tersebut dilapisi oleh busa basah atau karung basah. Yang keempat, benih kerang dalam styrofoam dilapisi dengan bertingkat. Setiap 10 cm, tumpukan kerang dilapisi karung basah hingga styrofoam penuh dan bagian atasnya juga dilapisi dengan karung basah. Yang kelima,
Bak beni diangkut ke atas mobil pitch up, lalu bagian atas dilapisi terpal untuk menghalangi sinar matahari. Untuk perjalanan jauh, beni disiram menggunakan air laut setiap 3 jam sekali. Yang terakhir, lama pengangkutan maksimal 12 jam dengan metode kering. Kita masuk pada penyebaran beni kaltimasi pembesaran. Kerang yang tiba di lokasi pembesaran dimasukkan ke dalam kantung beni, lalu langsung direndam ke dalam bak adaptasi yang terbuat dari beton atau bak plastik. Di darat dekat perairan untuk pembesaran dapat pula langsung dimasukkan ke dalam jaring hapa di laut. Ukuran jaring kurungnya lebih kecil dari ukuran spat. Pada tebar spat pada kolam adaptasi, satu pada jaring di laut yaitu 5.000 ekor. Di penampungan air mengalir, pengukuran beni 0,5-1 cm untuk berumur 1-2 bulan. Adaptasi spat berlangsung selama 1 hari sebelum ditebarkan untuk pembesaran. Kita masuk pada metode pemeliharaan kerang hijau. Berdasarkan jenis kolektor yang kita pakai dan pembesarnya, maka dikenal ada 4 metode budidaya kerang hijau. Yang pertama, metode tancap, metode rakit, metode rak, dan metode tali rentang. Saya akan membahas yang pertama, yaitu metode tancap. Jadi seperti ini metode tancap. Metode tancap dapat digunakan untuk usaha pengumpulan benih dari alam, pembesaran hingga panen kerang hijau. Beberapa batang bambu kurang lebih sentimeter berdiameter 15-20 diruncingkan di bagian pangkalnya lalu ditancapkan ke dasar perairan secara teratur. Panjang bambu yang digunakan tergantung pada kedalaman perairan saat surut rendah. Ditambah lagi yang ditancap ke dalam dasar dan bagian yang menjulang di atas permukaan laut. Bagian yang berada di atas permukaan air berfungsi sebagai tanda agar mudah dilihat atau jauh dan mudah dicabut pada saat panen. Pada bagian atas unit kolektor dapat dibuatkan pondok tempat para pekerja beristirahat dan pengamatan terhadap kolektor. Yang kedua yaitu metode rakit. Metode rakit digunakan pada lokasi yang dikhususnya untuk pembesaran kerang hijau, bukan lokasi sumber benih. Rakit dibuat dari bambu atau kayu atau kombinasi keduanya. Agar rakit tidak mudah rusak dan tenggelam pada waktu pembudidayaan bekerja di atasnya, sebaiknya rakit disanggah oleh beberapa drum kosong yang sudah dicat anti karat atau dengan menggunakan drum plastik. Kemudian rakit dilengkapi dengan jangkar. Dengan metode rakit ini, benih-benih kerang hijau dapat berkumpul dengan menggunakan kolektor jaring atau tali. Keuntungan dengan menggunakan metode ini adalah lebih mudah dalam pemanenan. Rakit dapat berukuran 7x7 meter, terbuat dari bambu dan drum plastik digunakan sebagai pelampungnya. Kolektor yang digantungkan sebanyak 56 buah, terbuat dari tali PE berdiameter 2 cm, panjang 1,5 meter. Benih yang berasal dari kolektor tancap ditranspalasikan. Pembesaran pengangkutan dilakukan dengan sistem kering atau basah air. Ketahanan teknis pemakaian rakit apung kira-kira 2-2,5 tahun. Metode rak terbuat dari batang-batang bambu atau kayu. Agar tahan dapat dibuat dari besi siku tahan karat. Pada rak ini kolektor memasang atau digantungkan. Pemasangan kolektor dapat dilakukan dengan cara yaitu digantungkan dan dipasang horizontal. Pemasangan kolektor secara horizontal biasanya dilakukan terhadap rak-rak yang seluruh susunannya terbentang di dalam laut. Hasil penjarangan dimasukkan atau ditempelkan pada kolektor gantung. Metode tali rentang long line. Metode tali rentang
dilakukan menggantung kolektor di antara dua drum pelampung. Apabila kita memiliki persediaan drum cukup banyak dapat dirangkai memanjang sehingga kolektor yang akan digantungkan jumlahnya dapat lebih besar. Jarak antara pelampung yang akan digantung maksimal 10 meter. Masing-masing kolektor memiliki berat 30-40 meter. Jarak antar kolektor gantung yaitu 1 meter. Kolektor gantung dapat berupa akses, tempurung, tali tambang untuk lokasi sumber benih ataupun kolektor kantung benih di mana benih sudah dimasukkan sebelumnya dalam kantung untuk lokasi pembesaran kerang hijau. Kita masuk pada monitoring kualitas air saat pemeliharaan. Pembudidayaan didampingi oleh petugas dan penyuluhan lapangan melalui monitoring kualitas air. Hal-hal yang dimonitoring yaitu yang pertama, mengukur kualitas air yang meliputi suhu, oksigen, salinitas, pH amonik, total nitrogen, fosfor, kandungan plankton, unsur hara, kecerahan perairan minimal 6 kali setahun yaitu awal, puncak, dan air pada puncak musim kemarau dan musim hujan. Yang kedua, mengukur kandungan bahan tercemar berupa logam berat meliputi CD, PB, dan Hg, plankton beracun, serta bahan-bahan terlarut. Yang ketiga, mengukur gelombang dan arus cuaca, utamanya pada cuaca ekstrim, konstruksi, pertimbangan pergantian konstruksi yang sudah rusak. Jadi kita masuk pada hama dan penyakit kerang. Jadi yang bisa terkena penyakit itu bukan cuma ikan tetapi pada kerang juga. Organisme pengganggu dalam budidaya kerang hijau dapat berupa binatang penyaing atau parasit. Organisme pengganggu tersebut terdiri dari jenis ikan, bintang laut, teritip, gurita, dan kepiting, udang-udangan, bunga karang, lumut, dan lumpur. Kita masuk pada pembahasan terakhir yaitu tentang panen dan pasca panen. Pemanenan kerang hijau disesuaikan dengan metode budidaya, laju pertumbuhan lama pemeliharaan, ukuran pasar, market, size, dan kualitas yang dikehendaki. Ukuran konsumsi kerang hijau antara 6-8 cm atau kerang sudah gemuk, matang gonat. Setelah dipelihara selama 7 bulan, kerang hijau dapat mencapai ukuran 7,6 sampai 8,6 cm dari ukuran awal 2-3 cm atau pertumbuhan rata-rata per bulan 0,8 cm. Pemanenan dilakukan sebelum musim hujan untuk menghindari angin kencang yang dapat menghancurkan kolektor. Budidaya dengan metode tancap pemanenannya cukup sederhana. Kolektor-kolektor diambil atau dicabut dengan menggunakan pisau kerang, dilepas satu persatu dari kolektor kemudian ditampung. Budidaya dengan metode rakit lebih longline, mudah lagi cara panennya. Kolektor tali atau gantung yang penuh berisi kerang diangkat dan dibawa ke darat. Selanjutnya kerang dengan menggunakan pisau dilepas satu persatu dari kolektor. Sekian jauh presentasi tentang pembudidayaan kerang hijau.